Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia di pagi hari ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami datang kepadamu. Dengan segenap jiwa kami mau menyembah Engkau. Biarlah hati kami tertuju kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu. Kami mau angkat tangan kami mau sembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Dalam kekudusan Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Biarlah hati kami, jiwa kami tertuju kepadamu. Mata kami tertuju kepadamu ya Yesus. Engkau yang sumber harta bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan Yesus.
rindu Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan kami, dengan kekuatanku, kami sembah Engkau. Ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu dalam hadirat-Mu. Katakan sebab Dia kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Saya lagi mati untuk bagian berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah pada pagi hari ini. Biarlah Allah yang kita sembah berkuasa atas hidup kita pada pagi hari ini. Biarlah Dia datang mengurapi kita pada pagi hari ini, Tuhan. Haleluya. Arahkan hatimu, sembah Dia. Oh, Yesus. Katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, yes. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu dalam hadirat. Mari dengan sungguh-sungguh jemaat saja menyanyikan dengan segenap hati. Yes. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dengan kekuatan kami, kami datang menyembah-Mu pada pagi ini. Angkat tangan saudara. Ku angkat tanganku, haleluya. Ku rindu selalu
sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau kudus Tuhan, oh, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah yang memberkati kami pada pagi hari ini, dan rambut tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, oh, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Benarkah Tuhan? Oh, haleluya. Yesus, benar Tuhan. Sebab Engkaulah yang layak menerima pujian pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang layak kami sembah di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau datang mengurapi kami pada pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu bekerja seluas-luasnya atas kami Tuhan. Kami rindu Tuhan menyembah Engkau di pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Tinggikan dia,
yang kami berseru-seru kepadamu Tuhan. Kami yang rindu Tuhan. Kami rindu Yesus. Siapa roh kami menyala dalam menyembah kepadamu. Biarlah hati kami selalu tertuju padamu Yesus. Oh, tiada nama lain yang kami sembah, tiada nama lain yang kami tinggikan, tiada nama lain yang kami agungkan. Ada Yesus, Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Hari ini kami mau memuji-muji Engkau di tempat ini Tuhan. Mari yang percaya, yang siap hati, siap tenaga, siap jiwa memuji-muji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Siap bergerak untuk Tuhan dengan sekuat tenaga. Daud dan para kaum Israel, bangsa Israel, memuji-muji Tuhan, menari-nari dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan, diiringi gambus dan kecapi. Pada hari ini kita siap memuji Tuhan. Mana tangannya? Haleluya. Mana suaranya? Yes. Mari kita puji Tuhan, bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Pada Tuhan memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Yang berjaga dan mari kita puji Tuhan, bersorak, bersoraknya,
saudara. Amin. Silahkan duduk saudara. Waktunya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siap? Siapkan hati kita. Ya. Walaupun berlelah-lelah, berkeringat, tapi kita tetap semangat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Yes. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, dengan kekuatan-Mu, haleluya, ku sembah Kau Tuhan Yesus. Dalam kekudusan-Mu ku
Urapi setiap kami yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman yang ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan dapat tertanam dalam hati kami dan bertumbuh serta berbuah Tuhan. Dapat kami pakai dan kami lakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Berikan hikmat yang luar biasa Tuhan, agar suara-Mu tersampaikan dengan sungguh-sungguh ke dalam hati kami Tuhan. Agar kami mengenal keinginan Tuhan lebih jauh lagi. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dapat bertumbuh lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami. Mari yang percaya dan siap mendengarkan kebenaran firman katakan amin. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Sehat semua? Puji nama Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini minggu pertama di bulan yang kedua di tahun 2022, kita tak terasa sudah melewati 1 bulan pertama di tahun baru ini, saudaraku. Yang baru kemarin kita baru peringati hari Natal, yang hari kemarin kita peringati tahun baru, dan hari kemarin kita peringati hari raya Imlek. Dan kita sudah masuk bulan yang kedua. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Begitu cepatnya waktu-waktu itu berlalu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara pada pagi hari ini untuk melihat-lihat kehidupan kita. Mengapa kita itu mengalami sesuatu yang menegangkan, mengalami sesuatu yang sulit, mengalami sesuatu yang susah, mengalami sesuatu yang membuat hidup kita dikatakan tanda kutip menderita. Karena saya pikir orang-orang yang ada di tempat ini dan yang melihat, menonton ibadah live pada pagi hari ini adalah orang-orang yang hidupnya berkecubung. Amin. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan dan persoalan dalam kehidupan kita adalah, kenapa kehidupan kita itu belum bisa mengalami the next level, belum bisa mengalami promosi, belum bisa mengalami kemerdekaan. Ya, yang pertama adalah kemerdekaan dalam bebas dari dosa, karena tiap-tiap hari kita masih melakukan dosa. Ya, bebas dalam batin kita. Ya, apakah batin hati kita mengalami kebebasan sehingga kita bisa berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya. Terus bebas dalam hubungan. Apakah kita masih dibatasi sekat-sekat dalam relasi, dalam hubungan, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan kita? Masih ada sekat-sekat tembok dalam hubungan kita. Apakah kita sudah merdeka? Terus apakah kita juga sudah merdeka dalam hal finansial? Kenapa saya hubung-hubungkan selalu dengan finansial? Selalu dengan keuangan, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab, Yesus mengajarkan perumpamaan tentang uang. Itu dibahas lebih banyak daripada bahasan yang lain. Saudara kalau membaca pengajaran Yesus dalam Injil, dalam keempat Injil, itu hampir 60% berbicara masalah ekonomi, keuangan. Jadi orang yang semakin hari hidupnya mendekat kepada Tuhan, itu semakin hari cara kerjanya berubah. Dan ketika cara kerjanya berubah, semakin hari ekonominya akan berubah. Yang setuju katakan amin.
Tidak mungkin orang yang percaya kepada Tuhan, cara kerjanya tetap sama dan penghasilannya tetap sama. Saya mau katakan dan mau pastikan bahwa saudara adalah orang yang tidak pernah sama. Dari hari kemarin, hari ini dan bahkan hari esok, harusnya ada perubahan demi perubahan yang semakin hari semakin meningkat menuju kehidupan yang lebih baik. Amin. Itu merdeka dalam hal finansial. Saudara tidak dipusingkan dengan kekhawatiran, waduh gak cukup, waduh kurang. Saudara kalau mau percaya kepada Tuhan, jika saudara mencari petunjuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan petunjuk dan hikmat bagaimana cara bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Amin. Dan kalau itu belum terjadi, saya mau katakan kepada saudara, jika kau percaya bahwa berkat yang tidak lazim itu diperintahkan untuk mendatangi hidup saudara, keajaiban itu bisa terjadi. Nah, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara melewati padang gurun. Kenapa? Sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan, bukankah Yesus melewati padang gurun menuju Bukit Golgota? Bukankah Yesus mengalami kesengsaraan penderita menuju Bukit Tengkorak, Bukit Golgota, untuk menunjukkan misinya hanya mati di kayu salib? Apakah gak bisa Yesus itu lari dari kenyataan, dia melarikan diri atau melepaskan atau menyingkirkan para serdadu itu? Bukankah itu hal yang gampang untuk dilakukan Yesus? Ya, air diubah menjadi anggur bisa, apalagi cuma merobohkan orang-orang yang mengepungnya pada waktu dan yang mengikatnya pada waktu itu. Badai saja ketika Yesus bilang diam, badai itu reda. Bagaimana mungkin Yesus dia menundukkan diri pada misinya, yaitu untuk mati di kayu salib sebagai ganti penebusan kita yang berdosa yang harusnya digantung di kayu salib. Karena pada waktu itu sejarah Romawi, orang yang digantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Jadi kayu salib menggambarkan kutuk dosa. Yesus sudah menggantikannya dan hari ini kita bisa menikmati kehidupan yang melegakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, melewati padang gurun. Padang gurun apa yang membuat kehidupan kita itu merasa bahwa hidup kita terasa bebannya begitu berat, masalahnya terlalu besar, masalahnya terlalu banyak. Apakah sebesar itu pergumulan kita? Ya kan? Ataukah itu hanya masalah yang biasa? Bukankah setiap orang itu tidak lepas daripada masalah? Bukankah setiap orang itu tidak lepas dari tanggungan? Bukankah setiap orang itu tidak lepas dari pergumulan? Adakah di antara kita yang bebas dari masalah? Ada. Jadi masalah dan kehidupan kita itu berjalan berdampingan. Seperti halnya COVID-19 itu berjalan berdampingan dengan kita hari-hari ini. Kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi saat-saat ini, maka kita tidak akan mengalami kehidupan yang survive, kehidupan yang bisa bertahan, apalagi bisa mendobrak keadaan. Saudaraku, kalau kita hanya diam-diam saja, kita hanya menyerah, menunggu nasib sebentar lagi, ya sudahlah, maka kita tidak akan menikmati kemenangan. Kemenangan itu bisa terjadi kalau ada perjuangan dan peperangan. Peperangan kita adalah melawan ego kita, peperangan kita adalah melawan kemalasan kita, peperangan kita melawan bagaimana apakah kita itu mau merendahkan diri dengan petunjuk Tuhan, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, melewati padang gurun kita akan membaca dari kisah
Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat kitab Ulangan pasal yang ke-8. Yang sebelumnya pasal yang ke-7 di atasnya itu dikatakan tentang janji berkat. Ya, Tuhan itu sudah menyediakan berkat di balik setiap masalah yang kita alami. Maka kita perlu tahu mengapa kegagalan, kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit itu masih kita alami, saudara. Padang gurun itu masih kita alami. Maka kita perlu membaca Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-5 saja. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Ayat yang pertama, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Perhatikan kata setia, kata hidup, kata menduduki. Ayat yang kedua, ingatlah pada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Lapar ternyata sudah hal yang biasa. Dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Matius 4 pasal yang ke-4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Perhatikan baik-baik, 40 tahun pakaiannya tidak buruk, tidak sobek, masih kuat, saudaraku. Dan kakinya tidak bengkak-bengkak walaupun berjalan sepanjang hari, sepanjang malam. Ayat yang ke-5, maka haruslah engkau insan bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, ternyata Tuhan itu seorang guru, bukan guru yang dianggap kita yang tidak pernah marah, ya, yang tidak pernah menjewer, ya. Sekarang sedikit-sedikit kekerasan, ya, kekerasan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi pola pikir pengajaran pendidikan terhadap anak-anak itu sekarang, ya, adalah membuat anak itu tidak mengalami yang namanya rasa sakit. Kenapa? Karena guru takut memberikan pelajaran penting dalam kehidupan anak itu. Ya, jangan dimarahi, ya kan? Jangan dihukum. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika penghukuman itu tidak ada, maka harusnya Yesus tidak digantung di kayu salib. Karena Allah itu kasih. Allah yang kasih, apakah Dia tidak pernah menghukum? Ya. Perhatikan baik-baik. Jika kita punya pola pikir dalam mendidik anak-anak kita bahwa semua boleh, tidak apa-apa, ya, namanya juga anak-anak. Saudaraku, jika belum anak itu dimarah, harus dimarah.
Jika perlu anak itu diajar, harus diajar. Jangan sampai dia mati, tersesat dan masuk ke dalam neraka. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang ternyata menganggap dirinya menginginkan bahwa dia dikenal sebagai orang baik. Tapi perhatikan bagian bacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan sengaja membiarkan orang Israel mengalami yang namanya lapar, kelaparan, kehausan. Bagaimana reaksi orang Israel bisa bertahan dalam kesusahan? Apakah masih mempercayai Tuhan? Ataukah orang Israel justru bersungut-sungut menghujat Tuhan? Bagaimana dengan pola tingkah laku anak-anak kita? Jika anak-anak kita tidak pernah kita kasih hukuman, walaupun dia salah, dia hanya kita kasih maaf, dan maaf. Saudaraku yang dikasih Tuhan, anak itu tidak akan pernah tahu bagaimana dia melakukan kesalahan. Kenapa? Karena hukuman, hajaran itu tidak pernah ada. Harusnya adil itu yang melakukan kesalahan dosa harus dihukum. Kasih itu yang memiliki prestasi harus dikasih reward, kasih pujian, kasih penghargaan. Kalau salah masih dikasih pujian dan penghargaan, bagaimana menjadi bapak yang benar di hadapan Tuhan, menjadi orang tua yang benar di hadapan Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, coba saudara perhatikan, kalau saudara ada seorang anak kecil, ya, yang bersama dengan bapaknya, yang bersama dengan ibunya, yang bersama dengan keluarganya, ternyata anak ini membuat onar, tapi tetap dibiarkan saja. Apakah di situ termasuk pembenaran bahwa yang dilakukan anak kecil ini benar? Atau dimaklumi, ya maklum anak kecil? Tidak bisakah orang tua mendidik anak-anak kita hidup dalam kebenaran, supaya anak-anak kita tahu yang namanya tertib hidup? Bagaimana cara membuang sampah? Ya. Bagaimana menjaga kebersihan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, padahal ya sudah disediakan tempat sampah. Nah, ibu bapak yang dikasih, inilah yang menyebabkan ya kenapa kehidupan rohani orang Kristen itu tidak mengalami kemajuan, karena tidak berpedoman pada firman Tuhan. Ya. Kalau pedomannya firman Tuhan pasti benar. Kalau pedomannya menurut hemat saya, menurut pikir saya pikir benar, itu masih salah. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, kita akan melihat apa itu padang gurun. Ya, apa itu padang gurun, saudara? Padang gurun dalam catatan Alkitab keterangannya dataran yang sangat tandus. Dataran padang pasir yang sangat tandus, itu namanya padang gurun. Ya, tempat yang sunyi sepi, sudah sangat tandus, sunyi sepi, tiada orang, tiada berpenghuni. Ya, terus kering, tidak ada air, kering, tidak ada air, jelas panas. Padang gurun, tidak ada jalan. Ya. Semuanya hamparan pasir. Ya kalau padang gurun pasir. Ya kalau padang gurun belantara ya gelap gulita, seperti daun ada di lembah kekelaman. Di antara lereng-lereng dia ada di dalam jurang lembah. Ya, itu padang lembah belantara. Nah, ini padang gurun luas dan mengerikan. Padang gurun itu sangat luas, ibu bapak dan saudara yang dikasih. Padang gurun itu bukan cuma 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, tapi hamparan yang sangat luas. Banyak dihuni binatang buas dan liar. Yang jelas di sana tidak ada penghuni, tidak ada orang, sunyi, sepi, hamparannya sangat luas. Yang jelas di sana ada banyak binatang liar dan binatang buas seperti ular, ya, dan kawan-kawannya. Saudara yang dikasih Tuhan. Terus dikatakan tempat yang berbahaya.
padang gurun itu tempat yang berbahaya. Angin puting beliung, awan pasir dan angin debu. Jadi ada banyak kondisi yang tidak membuat kehidupan itu nyaman. Bisa ada angin puting beliung, ya kan? Bisa badai, pasir dikatakan. Di sana dikatakan tempat yang berbahaya. Akibatnya apa? Kematianlah yang akan diterima ketika ada di padang gurun jika tidak bisa bertahan. Satu-satunya hewan yang didesain Allah bisa bertahan di padang gurun, melakukan perjalanan begitu panjang dan jauh di teriknya panas matahari dan dalam dinginnya awan, gelap malam hari. Disitulah ada yang namanya unta, ya. Dalam tubuh unta itu disediakan kantong air. Walaupun dia tidak minum berhari-hari, dia masih kuat karena ada kandungan air dalam tubuhnya, persediaan air dalam tubuhnya itu cukup. Saudara, dia didesain hewan padang gurun. Tapi kita kan bukan unta, ya. Kita adalah manusia yang sempurna diciptakan Allah. Unta nggak bisa mikir bagaimana nyari sumber air, ya. Tapi kita bisa mikir bagaimana mencari sumber air dan mengadakan air. Saudaraku, jika saudara melihat kemajuan zaman, ternyata sudah ada teknologi yang menciptakan air dari udara panas. Tapi harga airnya yang mahal. Karena apa? Dengan teknologi yang tinggi, biaya yang tinggi, ya, dia menghasilkan air. Gak usah jauh-jauh saudaraku. Jika saudara memiliki 1 unit AC, ya, kalau sudah itu membuat dingin, maka akan keluar air dingin. Di situ air murni yang keluar dari unit AC ini, saudaraku yang dikasih itu. Bukankah di situ tidak pernah ada air? Tapi kenapa AC ini menghasilkan air? Ini salah satu contoh. Air AC ternyata lebih bagus daripada air ledeng. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, padang gurun, orang yang kehilangan segala berkat, menggambarkan orang yang kehilangan segala berkat yang bisa dinikmati. Kenapa? Karena padang gurun itu identik dengan, ya, tempat yang sunyi, sepi, tiada jalan, mengerikan, banyak tantangan, hambatan, binatang buas, ada serangan, badai puting beliung, kehidupan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kegagalan, ya, kebangkrutan, ya, ditipu orang. Ada banyak hal yang membuat kehidupan kita tidak mengalami keuntungan. Maka disinilah adanya berkat yang terhilang dalam kehidupan kita. Itulah padang gurun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, padang gurun itu merupakan proses ujian. Proses ujian itu identik dengan penderitaan dan kesusahan. Ujian tidak pernah yang namanya menyenangkan. Kalau ujian itu menyenangkan, maka tiap hari anak sekolah senang, ya, melakukan ujian, ya kan? Coba saudara pernah punya pengalaman ketika kita masih sekolah, ketika seorang guru mengatakan, anak-anak, hari ini tidak jadi ujian, batal ujiannya, ditunda minggu depan. Apa reaksi anak-anak sekolah? Senang hore, apalagi anak-anak, Pak Guru, Ibu Guru sedang mau melakukan rapat, jadi anak-anak boleh mengerjakan tugas yang lain open book. Bagaimana rasanya? Atau anak-anak boleh istirahat, atau anak-anak boleh pulang cepat, senang, ya kan? Tapi kalau ujian tiap hari, bagaimana? Nah, saya melihat Salom ketika keluar rumah, ketika disuruh bapaknya, mamanya atau bapaknya beli baygon, ya kan? Pada waktu selesai liburan,
pulang dari Solo berhari-hari, setelah enak, nyaman dan euforia di sana, ketika pulang dia bolos 1 hari katanya. Kenapa kamu gak masuk sekolah? Saya lagi cuti. Salon bilang cuti. Terus dia pulang sambil gini, gak kelihatan. Sampai dengan saya pun gak melihat, gak kelihatan. Kenapa? Ketika masuk sekolah langsung ujian. Ada tugas yang harus dikerjakan, harus diselesaikan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata ujian itu membuat reaksi orang itu berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat, dan ada yang tidak bisa bertahan. Makanya di situ proses ujian, penderitaan dan kesusahan itu harus dialami supaya bisa naik level, saudaraku. Apa maksud padang gurun? Apa maksud kesusahan? Ya, maksud daripada padang gurun itu Tuhan mau mengajari kita sebagai anak-anaknya. Perhatikan ayat yang kelima. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anak-anaknya. Perlu disadari, maka kau harus insaf, dikatakan di situ. Perlu disadari, perlu kita tahu bahwa maksud Tuhan membiarkan kita mengalami kesusahan, penderitaan, kegagalan, supaya Tuhan bisa mengajari kita sebagai anak-anaknya. Kalau anak gak pernah diajari, dia belajar sendiri, mungkin bisa pintar tapi bisa salah jalan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, harus dikasih aturan main. Nah, apa maksud padang gurun? Yang pertama, untuk merendahkan hati kita, untuk menguji hati kita. Padang gurun, penderitaan, kesusahan, pergumulan, kegagalan, sakit, penyakit, itu punya maksud dan tujuan dalam kehidupan kita adalah supaya kita bisa rendah hati. Katakan rendah hati. Ya. Ternyata rendah hati itu pelajaran yang paling berat. Kenapa? Karena kebanyakan orang manusia itu tidak bisa rendah hati. Bahkan malaikat pun itu terjebak dengan dosa kesombongan yang disebut dengan Lucifer, yang akhirnya menyeret sebagian besar para malaikat di surga untuk melawan Allah. Ya, malaikat gak bisa bertahan untuk rendah hati. Manusia gak bisa bertahan untuk rendah hati. Ya, siapapun. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, untuk merendahkan hati kita dan menguji hati kita. Kenapa perlu direndahkan? Kenapa perlu diuji? Ingat saudaraku, angka itu dimulai dari angka berapa? 0. Kalau kita ngisi minyak di pom bensin, kita mulai dari 0 ya Pak ya. Ya, kalau kita belinya 5 liter kalau langsung, kita mulai dari 2 ya Pak. Wah, bahaya. Makanya di situ kita mulai dari 0 ya Pak. Nah, kenapa dimulai dari 0? Harus dienolkan supaya insaf, sadar bahwa kita itu tidak ada apa-apa. Ya, kita lahir dalam keadaan telanjang, ya kan? Kita kembali pulang di akhir hidup kita hanya dikasih 1 setel pakaian. Nah, kalau ada keluarga yang membawakan pakaian-pakaiannya ke dalam peti, padahal peti itu sudah dihias rapi-rapi, ya kan?
barang-barang bodol, barang-barang kesukaan dimasukkan ke dalam peti mati, supaya ini yang disukai almarhum. Kira-kira ada manfaatnya kan? Apakah itu tempat buang sampah? Lebih baik bisa dimanfaatkan untuk yang hidup, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kalau yang tidak layak pakai ya dibuang. Ya, kalau tidak layak pakai jangan dikasihkan orang. Kalau yang dikasihkan orang harusnya layak pakai. Itu ujian. Apakah kita punya hati untuk memberi yang terbaik, untuk bisa merendahkan hati kita, untuk bisa hati kita diuji oleh Tuhan. Apa yang diuji? Yang kedua, maksud Padang Gurun untuk menguji kesetiaan kita. Apakah kita orang yang setia? Kesetiaan yang utama dan pertama, apapun bentuk kesetiaan dalam hubungan, itu diukur dari seseorang setia dalam melakukan perintah Tuhan. Tidak mungkin seseorang itu setia terhadap pasangannya dibilang orang itu tidak setia dengan firman Tuhan. Nonsense. Ya, orang bisa setia dengan pasangannya jika dengan firman Tuhan dia tidak pernah setia. Makanya syarat utama untuk mencari pasangan adalah orang yang setia melakukan firman Tuhan. Apakah ada? Ya, minimal. Kan kita pakai kata minimal. Ada kerohanian yang tampak. Jika kalau kita memilih teman, memilih pasangan, teman kita calon pasangan kita tidak punya minat rohani, kita mau dibawa kemana? Ya, tidak ada yang mengingatkan bahwa kita salah. Kalau begitu nyari orang yang selalu mengingatkan, ya tidak begitu juga. Kalau ketemu dengan teman, kamu salah harusnya begini, kamu salah harusnya begini, yang belenger. Gak ada keindahannya. Kalau ketemu cuma yang dibilang dosa-dosa kita saja. Harusnya kamu itu begitu, harusnya selalu muncul penasihat ajaib di situ. Apakah saudara akan bertahan betah dengan penasihat ajaib di sekeliling saudara? Ya? Apakah saudara bisa bertahan telinga saudara untuk tidak ditutup? Kalau tiap ketemu hanya salah dosa, tapi tidak pernah ditunjukkan contoh bagaimana hidup yang benar di hadapan Tuhan. Saran itu punya makna, punya arti jika ada teladan hidup yang mengikuti kita. Saran itu semuanya baik, tapi tidak semuanya benar. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, Padang Gurun punya maksud yang kedua untuk menguji kesetiaan kita. Kita melihat dari ayat yang kedua. Ingatlah pada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Ya, ternyata perjalanan kehidupan kita itu dalam kendali Tuhan, dalam pantauan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kehidupan kita itu tidak terlepas dari pantauan Tuhan. Mata Tuhan tertuju, ya, sedang mengawasi umatnya. Mata Tuhan itu seperti CCTV, ya kan? Fotograf memori yang merekam setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, harusnya 40 tahun perjalanan di Padang Gurun itu kalau ditempuh melalui jalan tol itu cuma 40 hari. Kalau melakukan perjalanan dengan jalan lurus itu cuma 40 hari. Tapi kenapa Tuhan itu sengaja membuat jalan memutar sampai 40 tahun? Pasti ada maksudnya, bukan? Ya. Maksud Padang Gurun yang pertama adalah untuk merendahkan hati kita, untuk
menguji hati kita. Yang kedua, untuk menguji kesetiaan kita. Apakah kita cukup setia dalam meresponi kebenaran firman Tuhan? Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, hati orang Israel, hati kita. Ayat kedua, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Standar kehidupan orang Israel dan orang Kristen zaman sekarang harusnya standarnya Alkitab, ya kan? Alkitab, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi banyak orang Kristen yang sok rohani, tapi standar tolak ukur kehidupannya bukan Alkitab. Salah satu contoh, ayo sudah maghrib pintunya ditutup. Ada yang suka bilang begitu. Ayo sudah maghrib pintunya ditutup, nanti digondol wewe. Loh, Alkitab ngomong kayak gitu kan? Nah, bukankah itu kepercayaan orang lain? Kalau maghrib ya sholat, ya kan? Ya iya. Terus, anak perempuan jangan duduk di pintu. Ya kalau pakai celana. Nah kalau pakai rok, bukankah itu masalah etika? Cuma dibungkus dengan kata-kata yang penuh dengan horor. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika saudara melewati jembatan, bukankah masih sering ya klakson-klakson ketika lewat jembatan? Dit. Malam-malam lewati pekuburan, oh langsung bus. Bukankah itu bukan ajaran Alkitab? Ya kan? Kenapa harus permisi pada penunggu jembatan? Kenapa harus permisi pada penunggu kuburan? Lebih hebat mana orang percaya dengan penghuni kuburan? Kok masih takut? Nah, standar tolak ukur kebenaran, apakah kebenaran firman Tuhan ataukah apa kata orang yang kita dengar dahulu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk menguji kesetiaan kita, apakah kita tetap setia terhadap perintah Tuhan, berpegang pada perintahnya atau tidak. Kita masih memegang perintahnya atau tidak. Jika saran itu bertentangan dengan perintah Tuhan, tolak. Saya katakan tolak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya pernah bersama dengan teman saya dan kita menjadi seorang volunteer, ya, di sebuah pulau di Sumatera pinggiran. Saudaraku, waktu ada tsunami, teman saya memiliki kedudukan sebagai direktur salah satu LSM NGO luar negeri, dan di situ mengadakan pengadaan 400 unit rumah anti gempa, dan kita orang 9 sebagai volunteer relawan di lapangan, masing-masing ada di bidang kesehatan, di bidang pemuda, di bidang anak-anak, dibagi-bagi. Dan ketika mau mengadakan 1 unit alat berat, anggap aja bulldozer, ya, teman saya digaji sama NGO luar negeri itu. Pada waktu itu gajinya 4 juta. Tahun berapa itu? Tsunami tahun 2000. Kita 2005. 2005 ada di Pulau Aceh. Ya. Di sana teman saya mau mengadakan 1 unit alat berat, dan sama perusahaan yang menjual unit produk itu ditawari, Bapak mau titip berapa? Bapak sebut saja mau titip berapa, ya kan? Artinya apa?
itu sudah biasa terjadi transaksi dalam pengadaan barang. Ya. Sebut saja Bapak mau minta angka berapa, nanti di situ notasinya masuk sesuai dengan apa yang Bapak omongkan. Sudah mau minta 10 juta, 20 juta, 50 juta. Kalau harga kontraktor, harga apa traktor paling tidak 50 juta dapat fee yang akan diberikan. Apa kata teman saya yang punya gaji 4 juta? Tidak, saya tidak bisa menerima hal itu karena saya sudah digaji. Saya seorang relawan, tapi sudah digaji. Dan marketing itu bilang kepada teman saya, tidak pernah terjadi orang yang seperti Bapak ketika melakukan transaksi itu seperti ini. 50 juta ditolaknya, padahal itu tidak sebut. Mau ditulis berapa notanya Pak, kwitansinya. Nah, apa itu? Anu barang. Apa itu? Ya, nota barang itulah ya. Di situ marketingnya heran. Kenapa? Ya kalau Bapak ini nggak mau penawaran ini, dia juga tidak akan menerima tips dong. Paling tidak nggak ada take and give. Kenapa? Orang ini terlalu jujur. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, teman saya tidak menganggap uang 50 juta itu berkah. Dia tetap setia berpegang kepada kebenaran. Atau mungkin memang pada waktu itu mahasiswa teologi yang lagi hot-hotnya, sehingga dia lagi menghidupi firman sehingga 50 juta ditolak. Tapi tidak, saudaraku, sampai hari ini dia adalah orang yang setia kepada kebenaran firman Tuhan. Dia dipromosikan menjadi leader-leader di sebuah perusahaan. Sampai hari ini dia menjadi leader perwakilan dari negeri Belanda. Pada waktu beberapa bulan yang lalu dia bicara dengan saya, Mas, saya mau pindah instansi, doakan saya. Dari yayasan satu ke yayasan yang lain, sekarang bernaung di bawah yayasan negeri Belanda punya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Dia sampai hari ini masih dipelihara oleh Tuhan, walaupun tidak menganggap uang sebesar 50 juta, 100 juta itu sebagai sebuah berkat, karena itu ujian. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, padang gurun yang ketiga maksudnya untuk memberikan kesempatan Tuhan menyatakan mukjizatnya. Ya, mukjizat itu bisa terjadi kalau ada satu momen. Ya, kalau minggu yang lalu cuma butuh satu momen Tuhan mengadakan satu perkara ajaib. Cuma butuh satu momen Tuhan mengadakan mukjizat. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Air yang diubah menjadi anggur itu terjadi ketika kehabisan anggur. Ya, air yang pahit itu bisa menjadi tawar hanya butuh sebuah kayu yang dilempar. Ya, laut yang luas bisa menjadi kering hanya dibutuhkan apa? Tongkat yang dimiliki dipegang oleh Musa. Cuma butuh satu momen, cuma butuh satu kesempatan bagaimana Tuhan menyatakan mukjizatnya. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita masih mengalami pergumulan yang hebat hari-hari ini, jangan pernah menyerah. Pada balik semuanya itu Tuhan mengontrol kehidupan kita. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin itu tidak terasa enak, tapi percayalah, di balik kesulitan, masalah, kegagalan,
itu ada berkat Tuhan yang sudah disediakan. Karena ujian pada akhirnya adalah lulus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, untuk memberikan kesempatan Tuhan menyatakan mukjizatnya. Bayangkan selama 40 tahun orang Israel mengadakan perjalanan di padang gurun, ya, panas, dingin, kakinya gak bengkak tuh. Nah, kita yang naik motor bengkak-bengkak tuh, ya kan? Mereka pakai baju, pakaian selama 40 tahun, tidak belanja baju, tidak belanja pakaian, masih kuat, gak robek-robek. Mau belanja di mana selama 40 tahun di padang gurun? Mau ganti dari mana? Bukankah itu sekitar 1,5 juta orang? Ya, pasar mana yang bisa menyediakan stok baju? Ya kan? Terus kira-kira dicuci gak ya? Saya sedang mikir, kira-kira pakaiannya dicuci gak ya? 40 tahun di padang gurun tuh minum aja susah, apalagi untuk cuci pakaian. Kira-kira dicuci gak kira-kira? Tapi mereka sehat tuh. Jangan disamakan. Kita masih di padang gurun, tidak pernah cuci baju, tidak punya cuci celana. Jangan disamakan kayak gitu. Tapi dalam kondisi tersulit sekalipun, Tuhan bisa pelihara. Dikatakan ayat yang ke-4, pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Luar biasa, mukjizat Tuhan itu masih terjadi, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, Tuhan mau mengajari kita sebagai anak-anaknya, ya, upah ganjaran kesetiaan. Ujian tadi ujian kesetiaan, apakah tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Upah ganjaran kesetiaan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? 1, kekayaan. 2, kehormatan. 3, jika kita ingin hidup lebih baik, jadilah orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Jika kita ingin mendapatkan kehormatan, gak usah lagi lah hormat, jadilah orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Jika kita ingin harta kekayaan, bukan berarti harus jadi kaya, tapi untuk bisa memberkati, kita harus punya kekayaan. Diberkati untuk memberkati. Nah, bagaimana bisa memberkati kalau tidak diberkati? Abraham, ya, janji Tuhan kepada Abraham, dia diberkati untuk memberkati. Bagaimana bisa memberkati kalau tidak diberkati? Nah, kalau tidak bisa memberkati, selama ini kita belum diberkati. Kan begitu kesimpulannya, ya kan? Nah, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, kehidupan kita akan mengalami, menikmati kebahagiaan, makmur, dan dihormati. Jadi kekayaan, kehormatan, dan kehidupan ini adalah hidup bahagia, makmur. Makmur itu apa yang kita butuhkan disediakan Tuhan. Bukan berarti menjadi kaya raya. Kita mau sesuatu, Tuhan cukupi. Kita mau berbagi, Tuhan cukupi. Jadi makmur itu ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ya, bukan makmur itu orang yang kaya raya. Orang yang kaya raya aja masih banyak hutang, ya kan? Kalau saudara melihat daftar orang kaya di Indonesia, antara harta kekayaan dan utang perusahaan, masih ada goncangan, saudara. Tapi berbeda dengan maksud Tuhan hari ini. Upah ganjaran kesetiaan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Hidupnya mengalami kebahagiaan, mengalami makmur, terpelihara oleh karena Tuhan, dan dihormati. Karena apa? Hidupnya tidak
tidak bisa dicacat celah atas melakukan kesalahan. Justru kalau kita ikut Tuhan seringkali dicaci maki. Kenapa? Berbeda dari mereka yang biasanya seperti teman saya ketika dikasih fee 50 juta ditolaknya dan orang ini marah karena tidak dapat bagian. Ya kan? Tapi sebuah resiko. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Rupanya hubungannya dengan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Rendah hati dan takut akan Tuhan itu adalah masuk dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukankah di sini maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu? Apa yang ditambahkan kepadamu? Kekayaan, kehormatan dan kehidupan, bahagia, makmur dan dihormati. Makan, minum. Kalau lapar kan itu ujian. Apakah masa atau enggak? Ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kairosnya Tuhan. Lihat ayat yang pertama. Ya, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup. Di sini ada kehidupan, ya kan? Dan bertambah banyak, punya keluarga yang banyak. Dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Ya, memperbesar kapasitas, menjangkau area yang lebih banyak. Nah, contohnya ketika Pak Stephen ya punya produk air kita, ya, yang tadinya cuma pasaran Purbalingga, ya, ekspansi keluar dari Purbalingga masuklah ke Purwokerto. Itu mana? Menduduki kota. Kalau harus ekspansi keluar kota harus kendaraan yang lebih besar. Ya, supaya apa? Ada berimbang antara kos operasional, biaya operasional dengan keuntungan yang diterima itu ada yang lebih banyak dibandingkan dengan motor roda 3 yang cuma kapasitasnya sekitar 25 galon dibandingkan dengan sebuah mobil pickup yang membawa kurang lebih 70 galon, ya, biaya operasionalnya sama, ya, tenaganya, bensinnya, bahan bakarnya, dan kerusakan di jalan, saudara. Tapi yang dibawa lebih banyak, selisihnya lebih banyak, dan itu dibutuhkan hikmat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah hari ini kita ingin melihat bahwa kita bisa menikmati kemurahan Tuhan sepanjang tahun ini? Amin. Apakah kita bisa berkata Tuhan Yesus baik? Amin. Ya, haleluya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Dibutuhkan orang yang dapat dipercaya untuk menikmati ganjaran kerendahan hati itu. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Apakah kita menjadi seorang prajurit atau kita hanya sebagai pramusaji saja? Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Apakah kita punya mental seperti prajurit yang siap dipakai, diperintah oleh sang komandan besar kita? Siapakah komandan kita? Dialah Tuhan. Bagaimana Tuhan memerintah kita? Melalui firman-Nya. Apakah kita tetap setia berpegang dalam perintah firman-Nya? Itu hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Tapi orang lain bisa melihatnya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, miliki mental prajurit. Lewati padang gurun bersama dengan Tuhan.
Jadilah orang yang rendah hati dan siaplah menduduki kota-kota di mana saudara menginjakkan kaki. Amin. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Kiranya saudara mempersiapkan hati untuk menikmati hubungan yang spesial bersama dengan Tuhan. Saudara boleh merenungkan hidup saudara masing-masing. Apakah saudara adalah orang yang taat, tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, atau berpegang pada kata orang saja? Jika kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan kita lulus dalam ujian ini, maka kita akan menikmati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Ada tempat yang mulia berampunan yang ku terima. Hidupku sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima. Kasih Yesus
Marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana Tuhan mau mengajarkan sesuatu dalam kehidupan kita, menjadi orang, menjadi anak-anak-Nya yang hidup dalam kebenaran. Sehingga janji Allah kepada Abraham sampai dengan keturunan itu tergenapi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Siapkan hati untuk menerima karya Tuhan di kayu salib. Bahwa Tuhan sudah melakukan semuanya untuk kita. Harusnya kita orang yang tidak layak menerima sesuatu yang baik karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan datang untuk memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Saya berikan waktu 1 menit untuk saudara berdoa secara khusus, secara pribadi kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan saudara, sampaikan kepada Tuhan. Saya menyebut Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri, kita mempersiapkan untuk menikmati berkat bersama.
Semuanya sudah? Yang sudah katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya menerima berkat firman Tuhan dari Mazmur pasal 126 ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saya beri kesempatan 3 orang pertama untuk membacakan kebenaran firman Tuhan yang diterima hari ini. Silakan. Saya mendapatkan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kupanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yes. Yang kedua, Bukanlah kamu oleh janjimu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Mazmur 19 ayat 123. yes. Yang ketiga, Nantikanlah Tuhan, puaskanlah dan hidupkanlah hatimu. Mazmur 22 ayat 14. yes. Orang yang tetap menanti-nantikan Tuhan, dia memiliki kekuatan yang baru dan akan menikmati kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Roti yang sudah kita terima, dengarkan firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percayakan hal ini? Terimalah dan makanlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam tubuh Kristus, dalam berkat nama Yesus. Makanlah, haleluya. Saudara yang sudah menerima anggur perjamuan, silakan kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percayakan hal ini? Terimalah dan minumlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam darah Kristus, dalam berkat nama Yesus. Minumlah, haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada hari ini Kau memberi kami napas kehidupan. Kau masih memberi kami kenikmatan dalam tubuh yang sehat, memberi kami kenikmatan dalam kehidupan yang Tuhan pelihara dan cukup. Engkau memberi kami kenikmatan dari keselamatan dan bahaya, kecelakaan. Kau memberi kami perlindungan atas sakit penyakit. Dan kami percaya waktu Tuhan itu terjadi hari ini. Dalam
berkat nama Yesus, saudara yang sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong dan selesaikan. Yes. Saudara yang dalam kesulitan pekerjaan dan keuangan, Tuhan kasih jalan keluar dan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi hidup saudara. Amin. Tuhan yang sedang bergumul dengan keluarga, Tuhan berikan kesabaran yang luar biasa sehingga sanggup menjalani kehidupan sehari-hari bersama dengan Tuhan. Yes. Dalam berkat nama Yesus, kami mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau memberi hati kami memberi hidup kami. Yes. Kami mau memberi apa yang kami punya, yang kami pandang itu terbaik untuk Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu sepanjang hari ini. Dalam berkat nama Yesus yang siap memberikan korban persembahan, katakan Amin. Amin. Mari kita puji Tuhan, bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Pada Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kita puji dan kecapi, mari kita puji Tuhan, bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Nama Tuhan memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara dari Sion, terdengar suara gembira dari Tuhan yang telah dimenangkan, dari Tuhan yang telah dimenangkan, dari Tuhan yang telah dimenangkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mulai minggu depan gitaris kita kosong. Adakah satu kata, dua kata, atau kata-kata? Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat siang. Ya, sebelumnya terima kasih untuk waktu yang diberikan. Di sini saya mau berpamitan kepada Bapak Ibu Saudara semua, karena minggu depan saya sudah tidak di sini lagi, sudah tidak melayani di tempat ini, karena saya akan melanjutkan pendidikan saya ke Surabaya. Dan juga saya berterima kasih kepada Pak Nono dan juga Bu Vivi yang sudah memberi saya kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini, juga kepada seluruh tim musik yang sudah mendukung pelayanan saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, David melanjutkan kuliah di Surabaya. Kiranya Tuhan
menolong hidupnya, menolong orang tuanya untuk tetap bisa berharap kepada Tuhan dalam proses perjalanan kehidupannya. Mari saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Selamat yang berulang tahun tepat hari ini. Ulang tahun pernikahan. Ingat masa-masa pacaran. Haleluya. Yang keberapa Om? 45. Wah, seumuran kita. Ya, 45 tahun menjalani hidup bersama dengan Tante Hani, dikaruniai 4 anak. Berapa cucu Om? 6. Ya. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Om Selamat dan Tante Hani. Amen. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau berdoa kepadamu, meminta belas kasihan-Mu turun. Pertama, kami mau berdoa untuk David. Kami mengutus David untuk melanjutkan mimpinya, melanjutkan studinya, kuliah, untuk pergi ke Surabaya. Kiranya Tuhan jagai, Tuhan protek, Tuhan berkati, Tuhan pelihara, sehingga apa yang dicita-citakannya mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan untuk dapat menggapai mimpinya, menggapai cita-citanya, dan Kau memberikan kekuatan buat orang tuanya untuk dapat membiayainya. Dalam berkat nama Yesus, kami juga berdoa untuk Om Selamat dan Tante Hani yang berulang tahun pernikahan yang ke-45. Kiranya berkat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, penghiburan menjadi bagian dalam kehidupan Om Selamat dan Tante Hani. Dalam berkat nama Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang mengalami kelemahan tubuh. Berdoa karena usianya sudah sepuh. Berdoa untuk Bu Darsono, berdoa untuk Bu Sriati, berdoa untuk Ama Suci, berdoa untuk Pak Kiarto dan Bu Kiarto, berdoa untuk Bu Cipto yang telah selesai menjalani operasi. Kiranya Tuhan memulihkan kesehatan orang-orang tua kami. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, sukacita untuk orang-orang tua kami. Kiranya Tuhan memberikan kenikmatan di masa-masa tuanya, dapat menikmati hari-hari bersama dengan pemeliharaan Tuhan. Berkat kecukupan, berkat kesehatan, sukacita, damai sejahtera itu terjadi dalam berkat nama Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, terimalah doa berkat bagi saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati
diberkati warungmu, diberkati ceritamu hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Dalam berkat penuhi sekali lagi, saudara yang percaya katakan amin.